Bapak Ibu para hadirin yang mulia, selanjutnya masuklah kita kepada acara inti. Kita mendengar kajian dari guru kita. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima ilmu dari guru kita? Maka sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan makalah Abu Ya yang akan dibacakan oleh guru kita, Abu Muda, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah. Abu Muda, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, Murabbina wa mursyidina Abu Ya bersama seluruh keluarga. Kemudian juga yang kita muliakan para ahli ulama, para pimpinan pondok pesantren yang telah berhadir pada kesempatan dan dalam majelis yang mulia ini. Kemudian yang juga kita muliakan para wali-wali Nanggrong, orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu seluruh jamaah yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Wabil khusus kepada guru kita Abu Taifi Wali yang telah menyempatkan langkah dan waktu beliau untuk melihat kita di sini, menyampaikan petua-petua agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nantinya menjadi ibrah, pelajaran, serta dapat kita amalkan sepulang dari sini. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, di sini kami diminta untuk membacakan satu makalah Abu Ya yang berjudul Cara Memahami Ajaran Tauhid Tasawuf atau Kesufianan. Untuk mudah memahami ajaran ini, kita harus dapat mengetahui tiga istilah atau tiga ucapan dari ulama tasawuf. Satu, ahlul khabar. Mereka mengimani apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis-hadis, mengamalkan serta melakukan dengan sadar dan sesuai dengan petunjuk ilmu, yaitu akidah, hukum syara dan tasawuf, serta hadir atau khusyuk hati dan lainnya. Yang kedua yang harus diketahui istilahnya adalah ahlul hal, atau juga disebut dengan ahlul khusus. Mereka itu adalah mereka yang telah dapat memutuskan sangkutan hati dengan selain Allah, baik sangkutan dengan dirinya, serta juga dapat meluaskan akhlak bagi makhluk, serta menghilangkan kemauannya selain daripada berkemauan kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita ketahui istilahnya adalah ahlu syuhud, yaitu mereka telah dapat menyaksikan Allah setelah hilang rasa wujudnya, yaitu Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Ini juga disebut dengan ahli usul atau yang telah dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki. Orang-orang tua kami, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kategori yang pertama yaitu ahlul khabar. Ini bertujuan agar zahir kita dapat beramal saleh, membetulkan perkataan dan perbuatan, beradab dengan adab syarak, batin kita dapat berakhlak yang mulia. Adapun faedah kategori yang kedua yaitu ahlul hal, agar kita dapat berpegang dengan Allah dalam menjalani kehidupan, memutuskan sangkutan hati serta berkemauan kepada selain yang daripada Allah, untuk dapat menghilangkan syirik yang tersembunyi pada batin kita, seolah-olah
yang selain Allah itu memberi bekas perbuatannya. Sedangkan faedah kategori yang ketiga yaitu ahlu syuhud, agar kita dapat bersama Allah, tidak bersama diri kita dan lain diri. Qayyumiyah hak pada diri dan alam, tidak terlihat lagi bekas atau perbuatan dari sifat wujud selain daripada wujud Allah. Maka inilah orang yang tidak berpisah dengan Allah dalam menjalani kehidupan. Bila mana dia terlihat dirinya dan lainnya, maka dia telah berpisah dengan Allah. Inilah ajaran tauhid, tasawuf dan kesufian di antara lain, agar Anda dapat faham dan menetapkan di dalam batin Anda. Wallahu a'lamu bishawab. Abuya Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara inti tausiah serta nanti dirangkai dengan zikir ratib seribe dan doa kepada guru kita Abon. Kami persilahkan seluas-luasnya. Asbeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat badan, umur panjang, nikmat hijab indah, nikmat iman. Kiri dah, nanti sini dah agak nak dikadikkan pindah nahan berdepok. Oh, berdepok nahan. Salawat dan salam kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, ikutan yang baik bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga salawat dan salam kepada para al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yang sangat peduli kepada kita, pada keimanan, akhlak dan ibadat kita. Abuya, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat badan, dan Allah sampaikan segala cita-cita, dan Allah jauhkan daripada fitnah-fitnah, dan kita istiqamah mengikuti ajarannya. Dan juga yang sama-sama kita muliakan ini ada bumi dengan doa yang sama, dan dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita, Abu Muda, ada Abadi, ada Abi, ada Ayah, ada panggilannya Ayah saja ya. Ayah Mat. Dan ada para guru-guru kita yang telah banyak mengajari kita, yang mereka ini sebetulnya guru-guru saya juga. Jadi pada hari ini sebenarnya saya lagi ikut sayembara ini. Jadi mereka ini sebagai tim penilai. Dan juga yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bapak Camat
dan juga wali-wali Nagro, wabil khusus wali Nagro Aceh Singkil, wali Nagro Gunung Meriah, dan juga wali Nagro Singkil Utara, dan juga hadir bersama kita hormati Bapak Dewan kita dan juga sesepuh MPTD, pejuang Majelis Pengkajian Tasawuf, dan kepada Sahibul Bid Bapak Hasbi beserta keluarga, dan wabil khusus lagi kepada khadam daripada posko Tauhid Irfani ini, yaitu Tengku Sunan Bonang kalau kita lihat, ada Abdul Rauf beserta keluarga, dan juga kepada hadirin hadirat Bapak Ibu yang tidak mungkin kami sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah dibacakan tadi, bagi diri Rasulullah itu, pada diri Rasulullah itu bagi kita ada ikutan yang bagus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita, suri tauladan ada pada Nabi. Kita sebagai pemimpin Nabi yang menjadi suri tauladan kita, bagaimana kita memimpin sebuah kepemimpinan. Kita selaku kepala rumah tangga, Nabi sebagai ikutan kita. Siapapun kita sebagai pedagang, Nabi juga sebagai pedagang. Kita orang miskin, ya, Nabi juga sebagai ikutan, contoh tauladan bagaimana seluruh aspek kehidupan tidak mengurangkan atau tidak menjauhkan beliau untuk dekat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan Bapak Ibu, saya miskin bagaimana saya beribadat, saya pemimpin banyak sekali urusan bagaimana saya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada. Semua latar belakang atau pekerjaan kita semua ada pada diri Rasulullah, namun Rasul tidak menyibukkan pekerjaan-pekerjaan atau pangkat-pangkat yang disandang oleh beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu sebagaimana kita ketahui sering dibacakan di dalam kitab Barsanji, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Nabi itu sangat pemalu. Bahkan satu riwayat disampaikan pemalunya Nabi itu lebih malu daripada seorang perempuan atau pengantin di dalam kelaminnya. Itu sifat tabiat Nabi. Adapun sifat malu tarbiyah Nabi itu sebagaimana apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana sifat Nabi, Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Nabi itu Al-Quran yang berjalan sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh di atas akhlak yang agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana perjalanan Nabi. Saya teringat sebuah cerita ini. Ketika Sayyidina Umar datang bertamu kepada Nabi,
Ya, Nabi lagi berbaring di atas tikar yang kasar. Lalu Nabi bangun, berbekaslah tikar itu di lambung Nabi, di perut Nabi. Lalu Sayyidina Umar menangis, ibu-ibu, wahai Rasulullah, engkau ini kan kekasih Allah, engkau itu makhluk yang paling mulia. Ya. Aku lihat engkau seperti ini, aku bersedih. Ya. Engkau tidur di atas tikar yang kasar, sementara Raja Rum dan Persia, mereka dalam keadaan kesenangan, tidur di sofa, tidur di spring bed, sementara mereka itu adalah orang-orang kafir. Apa kata Nabi, ibu-ibu? Ya. Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, mereka itu adalah orang-orang yang disegerakan nikmat. Adapun kita bukan ini kampung kita. Kampung kita adalah nanti di akhirat. Sebagaimana juga disampaikan dalam kitab Tersaji, wa ya'sudu ala batnihi hajra minal ju'. Nabi itu sempat mengikat batu di perutnya karena lapar. Ibu-ibu, karena kalau lambung kita tidak berisi, masuk angin. Ya, jadi supaya tidak masuk angin, dia tidak terasa lapar, didempetkan lambungnya itu dengan batu sehingga tidak masuk angin, tidak terasa lapar. Jadi Nabi mengikat batu di perutnya karena lapar. Waqad utiya mafatihu khazainil ardiyah. Padahal sungguh Nabi itu didatangkan seluruh anak-anak kunci gedung-gedung, gudang-gudang bumi ini. Dan apapun seperti yang disampaikan oleh pensyarah kitab Bersanji itu, Nabi itu sempat ditalangi oleh malaikat Jibril. Ya kan? Jibril menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau berkeinginan gunung-gunung yang ada di kota Makkah ini jadi emas, mengikut kemana kamu pergi? Namun apa jawab Nabi? Dunia ini bukan kampung kita, bukan kampung orang yang beriman. Dunia ini kampung bagi orang yang tidak punya kampung di akhirat. Dunia ini adalah dikejar, dicari oleh orang-orang yang kurang akalnya. Ibu-ibu, dunia ini dikejar, dicari oleh orang-orang yang kurang akalnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini seperti apa disampaikan oleh wali tadi, dimakan busuk, dipakai lapuak, dimakan busuk jadi tai, dipakai lapu hancur, tidak ada yang kekal, semuanya tinggal, semuanya maka oleh sebab itu Bapak Ibu, seiring perjalanannya waktu, sebagaimana agama ini dimulai dulu dalam keadaan aneh, ya, dianggap ajaran baru, ya, dimana pada waktu itu Bapak Ibu orang sudah menjadi adat kebiasaan menyembah berhala, sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang pada waktu itu membunuh anak-anaknya, sudah menjadi adat kebiasaan pada waktu itu orang-orang berperang membunuh karena perkara-perkara yang sepele. Bapak Ibu, sekarang juga seperti demikian. Namun perbedaannya dahulu dengan sekarang di mana? Kalau dahulu Bapak Ibu itu antara iman atau Islam dengan kafir. Rasulullah memperjuangkan, ya, keislaman agar Islam ini
diterima bagus oleh umat pada waktu itu. Orang-orang kafir mau masuk Islam secara kafah. Seiring perjalanan waktu, seperti apa disampaikan oleh Nabi, sayaudu ghariban kama bada. Agama Islam ini nanti akan kembali aneh sebagaimana mulanya dahulu. Sekarang itu kejahilan orang-orang jahiliyah sedikit demi sedikit sudah mulai nampak sekarang. Namun bukan antara iman dan kafir, antara Islam dengan kafir, tapi antara mukmin yang sebenarnya dengan munafik. Bapak Ibu, kita sekarang bukan kekurangan jumlah, ya, jumlah kita sangat banyak, ya. Kalau dibandingkan dahulu pada masa Nabi dengan kita sekarang, luar biasa jumlah kita, ya, sangat banyak, namun tidak punya kekuatan. Kenapa? Inilah karena ruh daripada agama kita ini sudah ditinggalkan, di mana ruh ini penentu antara iman seseorang itu iman yang sempurna dengan iman munafik. Maka saya teringat Bapak Ibu, waktu saya belajar sama santri-santri di PAU, ya, dalam sebuah tafsir disampaikan, ketika, ya, umat orang-orang jahiliyah pada waktu Nabi dahulu sudah banyak masuk Islam, termasuk Sayyidina Umar, ya, itu. Jadi orang-orang pembesar Quraisy ini, ya, pembesar Quraisy lebih kurang 25 orang tentara-tentara panglima-panglimanya datang kepada Abi Thalib, karena Nabi Muhammad di bawah lindungan Abu Thalib. Abu Thalib ini juga seorang orang yang dituakan dalam kalangan Quraisy. Jadi mereka datang, ya, kepada Abu Thalib. Mereka melapor, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang tua kami, engkau adalah pemimpin kami, engkau sudah tahu bagaimana keadaan kami, perselisihan kami dengan anak saudara engkau, dengan keponakan engkau Muhammad. Lalu Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini utusan-utusan saudara-saudara kamu, orang-orang Quraisy, paman-paman kamu datang pada saya melapor. Wahai pamanku, apa yang mereka inginkan dari saya memangnya? Lalu, ya, Abu Thalib mengatakan, mereka menginginkan engkau jangan mencela mereka, engkau jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka tidak akan mencela engkau dan mereka tidak akan mencela Tuhan engkau. Lalu Nabi mengatakan, baik, saya terima, saya siap. Namun satu permintaan saya, ya, kalau mereka mengatakan ucapan yang saya ucapkan ini, mereka akan merajai Arab, mereka akan menguasai Ajam, dengan makna mereka akan menguasai alam atau dunia ini. Jadi ketika mereka mendengar mereka akan berkuasa di seluruh alam, di seluruh dunia, mereka mengatakan, kami siap wahai Muhammad, jangankan 1, 10 perkataan siap saja. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, katakan oleh kalian, la ilaha illallah, dengan makna masuk Islam kalian, masuk Islam, tinggalkan agama kalian. Lalu waktu dia mendengar, mereka mendengar itu ucapan, memang ucapan itu yang mereka benci. Kalau itu yang kalian engkau kehendaki daripada kami Muhammad, kami tidak mau. Kami tidak mau. Nah, yuk kita pulang. Kata mereka kepada kawan-kawannya, berarti tidak selesai permasalahan. Begitu juga sekarang, Bapak Ibu. Ya, Abuya memperjuangkan
Di mana dahulunya orang menuhankan selain Allah, sekarang juga kita secara tidak langsung menuhankan selain Allah. Kita sembahyang, yang kita ingat itu uang. Kita sembahyang, yang kita ingat itu pekerjaan. Kita sembahyang menghadap Allah, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi hati kita masih besar uang. Mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi kita masih melihat pangkat itu lebih besar. Sehingga ketika kita salat, yang kita sembah itu pada hakikatnya bukan Allah. Yang kita sembah itu uang. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang menguasaimu. Kata Abu ya, apa yang ada dalam hatimu itu adalah Tuhanmu. Itu yang mengaturmu. Itu sudah terjadi sekarang. Dan juga kejadian di masa lalu, ibu-ibu, orang membunuh anak-anaknya karena takut lapar. Juga kita sekarang membunuh anak kita tanpa sadar, secara tidak langsung. Apa kita katakan kepada anak kita? Wahai anakku, engkau sekolahlah tinggi-tinggi, engkau bekerja giat-giat, nanti engkau dapat uang, mengaji ala kadarnya sajalah. Nanti kalau kamu fokus kepada belajar agama, di mana masa depanmu nanti? Apa kamu makan nanti? Itu sama dengan kita telah membunuh karakter agama anak kita. Kita sudah menakut-nakuti kepada mereka tentang masa depan, masa tua mereka. Ibu-ibu, ada seperti itu, ibu. Kalau kami di sana banyak tuh. Begitu masuk anaknya ke pesantren, ditanya dulu, ini pesantren ini ada ijazah? Berapa tahun? Kenapa memangnya? Nanti kalau sudah 3 tahun anak saya maunya di tentara. Kenapa memang mengaji gak dapat uang? Nah, diam, dia malu, dia mengatakan. Berarti dia seolah-olah kalau kita memahami agama, mengamalkan agama, seolah-olah rezeki kita itu tidak ada. Ini sudah banyak sekarang orang-orang tua di sini tidak ada. Nah, sudah banyak orang-orang tua membunuh karakter agama anaknya. Seolah-olah agama ini tidak menjamin masa depan. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat itu yang menerangkan tentang rizki itu bukan pada pekerjaan, rizki itu pada Allah. Kalaupun kita banyak uang, tak bisa kita manfaatkan, itu apa? Miskin juga namanya. Ini sudah banyak. Dan juga yang ketiga, dulu sedikit masalah bunuh-membunuh, berperang. Sekarang juga demikian, tapi perangnya tidak nampak. Kalau ibu-ibu dah berdua nggak tahu perang kami bagaimana. Perang kami ini perang pakai Facebook, perang dunia maya. Masalah sedikit kunut itu caci mencaci dalam YouTube. Masalah khilafiyah, pembunuhan karakter, luar biasa caci mencaci dalam medsos. Itu berperang. Sekarang datang Abuya mengajak kita supaya menuhankan Allah, menghilangkan syirik kafi di dalam batin kita. Kita katakan ini ajaran baru. Nggak ada ulama-ulama dahulu, guru-guru kami dulu tidak mengajarkan. Datang Abuya mengajak kita supaya percaya penuh kepada Allah, agar dapat kita belajar agama secara sempurna, memondokkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren dahulu, baru nanti kalau mereka sudah kuat agamanya silahkan mau kemana. Mengajak oleh Abuya kita dalam MPTT ini tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Perti, tidak ada Syiah, tidak ada semuanya. Kita satu, bertuhankan Allah, bernamikan Muhammad. Tidak ada partai-partai di sini, tidak ada firqah-firqah, tidak ada Muhammadiyah Perti di sini. Silahkan beramal menurut keyakinan masing-masing. Lalu dikatakan ini ajaran baru.
Makanya saya waktu dipanggil Abuya oleh Kajati, Pak Kajati di mana sih? Kajati, ya, dipanggil, dikumpulkan. Kenapa mereka memanggil Abuya? Karena mereka sudah dilapor oleh ulama-ulama yang anti, resah dia dengan perkembangan Toyota Saudi makin pesat. Ketika mereka melihat perkembangan Toyota Saudi makin pesat, mereka resah. Mereka melapor kepada pemimpin seperti mereka melapor orang jahiliyah tadi, melapor kepada Abu Talib. Karena Abu Talib pemimpin pada waktu itu. Mereka melapor kepada gubernur, mereka melapor kepada Kajati, melapor kepada Polda agar mengislahkan antara mereka dengan MPD. Abu yang datang, Abu yang menjelaskan. Lalu Abu yang menjelaskan tentang Qul Huwallahu Ahad. Waktu mereka mendengar tentang Qul Huwallahu Ahad, ini yang kamu nggak mau. Ya, yang lain boleh, Qul Huwallahu nggak mau. Ya, Bapak Ibu, untuk menghilangkan ananiyah, syirik khafi, inilah Qul Huwallahu Ahad yang diterangkan oleh Abuya ini. Hakikat Muhammad itu Allah. Bapak Ibu, ya, kita ini qiyamuhu bi ghairis. Allah itu qiyamuhu bi nafsi. Kita ini tidak ada daya upaya, yang ada daya upaya Allah. Perbuatan kita tidak memberi bekas, yang ada perbuatan Allah. Sifat kita tidak menentukan, yang ada menentukan sifat Allah. Wujud kita tidak ada, yang ada hanya wujud Allah. Wujud kita wujud limpahan. Bukan Allah, Muhammad itu Allah. Ini bukan kajian akidah, tapi ini kajian hakikat, kajian sufi untuk menghilangkan syirik khafi. Karena kita ini Bapak Ibu, kita ini punya 3 dimensi. Ya, tubuh kita ini punya 3 dimensi. Ada tubuh lahir, ada tubuh batin, ada tubuh batin. Tubuh zahir kita ini dengan syariat yang bagus, ya. Tubuh batin kita ini dengan tarikat yang bagus. Tubuh batin-batin kita ini dengan hakikat yang bagus. Ketiganya itu sekali jalan. Bapak Ibu, ya, seperti apa yang dituduhkan mereka. Kita yang sudah bergabung dengan FPD ini, ada yang menyembah Muhammad tak? Tidak ada. Bagaimana kita bergabung dengan media, bertambah tak ibadat kita? Gairah tak kita beribadah? Bertambah gairah. Kalau dulu agak malas sedikit bangun subuh, sekarang sudah enak, sudah nyaman, sudah senang kita beribadah karena kita yakin, ya, rezeki kita dari Allah, hidup mati kita dari Allah, ya. Bapak Ibu, kalau kita pun tidak berjuang, memperjuangkan, membela ajaran ini, agama ini tak perlu dibela sebenarnya. Ya, para wali-wali Allah tak perlu dibela, mereka sudah dibela oleh Allah. Kita membela mereka, kita membela agama ini sama dengan kita bela diri kita sendiri. In tansurullah yansurkum. Kalau kita bela agama Allah, kita bela Allah, kita bela agama Allah, pada hakikatnya bukan agama Allah kita bela, diri kita sendiri yang kita bela. Kita bela para wali-wali Allah, kita bela ajaran tasawuf kesufian ini sama dengan kita bela diri kita sendiri. Mereka tak perlu dibela. Mereka sebenarnya nggak perlu diperjuangkan. Sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan oleh wali yang sedang kita, bukan kita yang berjuang, kita yang lagi diperjuangkan. Jadi ketika datang ajaran ini, macam-macam fitnah dan tuduhan. Namun Bapak Ibu, kita tidak perlu juga bersedih, tidak perlu juga. Memang sudah begitu kodratnya. Ada Nabi, ada ulama, sudah pasti. Ada Nabi, ada Abu Lahab. Dan juga dengan adanya mereka itu, ya, syiar Tauhid Tasawuf ini sudah sampai ke Ternate, insya Allah. Tanggal 16 ini Abuya ke Ternate untuk mengadakan muzakarah yang depan. Mana Ibu, ikut kita tak? Ikut. Ikut Ibu, ya? Insya Allah sampai. Kalau tidak sampai orangnya, sampai beritanya saja. Jadi
bagaimana kita mentahqiqkan agama ini, ya, supaya kita benar-benar dapat beragama dengan agama yang kuat, ya. Maka Junaid Al-Baghdadi ditanya, ya, wahai Junaid, bagaimana kami ini dapat beragama dengan agama yang tahqiq, tidak goyang-goyang lagi, tidak sekali naik sekali turun, tidak iman itu naik turun, tidak itu semangat itu naik turun, ya. Ini saya ibu-ibu, kalau lagi semangat itu senang sekali sembahyang tahajud, sembahyang duha, banyak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Tapi waktu iman itu lagi turun, ya, itu kadang salatnya di akhir-akhir waktu, jangankan sunat, salat wajib pun di akhir-akhir waktu kadang-kadang. Ini saya, ya. Ini yang saya bicarakan ini saya, sebenarnya yang lagi saya nasihati ini diri saya berpidato ini kepada diri saya, karena mungkin dengan sering kita sebut-sebut dan teringat kita, ya kan. Jadi dikatakan oleh Junaid Al-Baghdadi, bagaimana kita supaya agama kita ini tahqiq, beragama dengan tahqiq. Junaid Al-Baghdadi mengatakan ada 5 syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, syaratnya taubat. Taubat yang menghilangkan israr, taubat yang dapat menghilangkan berkekalan di atas dosa-dosa. Bapak Ibu, taubat ini adalah pangkal daripada segala amal ibadat kita, ya. Ibadat taubat ini ibaratnya seperti tanah. Adapun amal-amal yang lain itu ibarat pohon atau ibarat bangunan. Bila bangunan itu ada, tanah tidak ada, bisa enggak bangunan itu berdiri? Tidak ada, enggak bisa. Tanah tidak ada. Begitulah ibadat kita. Kalau kita sembahyang, kalau tobat belum ada, maka sembahyang kita itu tidak ada fondasi, ya. Begitu salat hilang terus. Kalau ibarat kata-kata orang-orang tuh melukis di atas air, begitu bilang hilang, hilang, nggak ada tempat berdirinya, ya. Nah, makanya, ya, zikir yang diajarkan oleh Abuya ini mesti didasari oleh tobat. Kenapa Bapak Ibu? Karena tobat itu atau zikir itu ibarat, ya, kalau kotorannya seperti kaca, ada, kalau kita pernah lihat cermin, itu di cermin itu ada keratan. Kalau kita kikis akan jatuh keratannya, tapi masih ada bekas, masih ada bekas. Jadi keratan itu kita hilangkan dengan tobat. Bekas yang masih berbekas di cermin itu kita hilangkan dengan zikir. Begitulah hati kita ini, Ibu. Jadi ain najis. Apa najis? Ingatan-ingatan selain Allah di dalam batin kita. Kita hilangkan dengan taubat, ya. Setelah hilang masih ada bekas-bekas, maka baru kita bersihkan dengan zikir. Likulli syai'in misqalah wa misqalul qalbi dzikrullah. Namun kalau keratannya masih ada, najisnya masih ada, ya, walaupun kita siram dengan zikir, bukan bertambah bersih, namun bertambah kotor. Umpama saya contohkan dulu, kalau kita di rumah kita ada tai ayam, di ruang tamu ada tai ayam misal, cara membersihkan bagaimana? Jangan kita ambil air langsung kita siram. Kalau kita ambil air langsung kita siram, butuh air berdrom-drom, bukan tambah bersih, apa juga bertambah kotor. Taiknya akan menyebar ke seluruh ruangan, butuh kerja yang banyak. Mungkin satu tangki air baru bersih, air banyak habis, tenaga kita banyak terkuras. Namun bagaimana? Ambil itu najis, buang, masih ada bekasnya dilap, baru disiram pakai air, cukup satu gayung, tidak perlu banyak. Inilah makna waqur rabbaka idza nasita. Ingat olehmu akan Tuhanmu apabila kamu lupa selainnya Tuhan.
Kalau kita ingat Tuhan, ingat reklamasi kepada saya Tuhan, bercampur ingat. Dan hati ini cuma satu mukanya, hadapnya cuma satu. Kalau kita hadap ke kiri, dia akan membelakangi kanan. Kalau kita ingat Allah lagi kita ingat kerja, nah mungkin bercampur ingat, tidak bersih ingat. Kadang-kadang ingat kerja itu dapat memakan ingat Allah. Kapan kita ingat Allah, ingat yang sempurna? Ketika kita lupa selain Allah, di situ ingat yang sempurna. Ingat olehmu akan Tuhanmu, apabila lupa kamu akan selain. Jadi untuk melupakan selain Tuhan itu dengan zikir juga kan? Iya. Dan untuk tahap awal, makanya pengajian tadi, ya, amal membuahkan hal. Amal yang membuahkan hal ini dengan mujahadah. Ketika sudah ada hal, amal ini ya sudah bukan dengan mujahadah lagi, sudah dengan rindu. Amal itu baru berpahala ketika kita lakukan dengan jalan rindu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini taubat. Syarat yang pertama supaya kita dapat beragama tahqiq, taubat dasarnya. Yang kedua kita harus ada takut yang dapat memutuskan ya, berkekalan atau melakukan dosa. Takut. Nah inilah tadi dalam makalah ada istilahnya ahlul kabar. Ya, ahlul kabar. Dia mendengar cerita tentang azab kubur, seolah-olah dia melihat azab kubur itu. Dia percaya dan seolah-olah dia melihat azab kubur, mendengar tentang nikmat kubur, tentang sakitnya mati, tentang nikmat surga, tentang azab neraka. Dan kalau kita taat, dan kita dapat surga, dapat pahala, dapat bertemu dengan Allah. Kalau kita maksiat, ya kita masuk neraka, diazab. Ya, mesti ada rasa takut di atas bala-bala Allah atau azab Allah. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, singkat saja. Yang ketiga mesti ada harap. Harap yang mendorong di atas melakukan amal. Harap yang mendorong di atas melakukan amal. Harap surga, harap pahala, harap bertemu dengan Allah. Ya. Dan yang keempat, Ibu-ibu, menghinakan nafsu dengan kita dekatkan, kita hadapkan nafsu kepada kebinasaan, kepada kematian. Ya. Kita akan mati, Ibu. Kita akan hancur jadi tanah setinggi apapun pangkat kita. Ya, presidenkah kita, ya, Namrud, Bapak Ibu, Fir'aun beratus-ratus tahun, ya, akhirnya mati. Kalau di dunia ini, Ibu, yang sekarang, yang setahu kita yang paling lama merajai sebuah negeri siapa? Kalau kita Soeharto, ya, 32 tahun. Kalau di mana Libya itu, Muammar Gaddafi 30, hampir 40 tahun, 40 tahun lebih. Di Irak Saddam Hussein, ya, puluhan tahun, akhirnya mati juga. Kalaupun kita dapat pangkat jabatan sejak kita masih muda, umur 20 tahun kita sudah dapat jabatan misalnya. Kan kita, usia kita, kata Nabi, antara 60 dan 70. Kalau kita berumur 70 tahun, cuma 50 tahun, kita akan mati. Jadi kita harus melihat menghinakan nafsu kita ini agar dia jangan suka sekali kepada dunia. Kita hadapkan kepada kematian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita jauhkan nafsu kita ini daripada angan-angan. Karena Nabi mengatakan sifat manusia itu, ya, tajma'u ma la ta'kulun, ta'maluna ma tudrikun, wa tabnuna ma la taskunun. Ya, sifat manusia itu mereka suka mengumpul-ngumpulkan sesuatu yang mereka tidak makan.
ya, sesuatu yang mereka tak pakai. Kita sudah tua ibu, tapi kita sudah masih juga mencari uang. Yang uang itu tidak akan kita manfaatkan. Ya, kita sudah tua misalnya. Ya, kita ingin cari uang 1 miliar, itu apa lagi 1 miliar? Ada kita manfaatkan uang? Tidak ada. Dan juga tak malu nama ribu. Mereka berangan-angan kepada sesuatu yang mereka tidak akan memperdapatkannya. Ya, kita sudah tua, angan-angan kita nanti 10 tahun ke depan. Ya. Jangankan tua, kadang-kadang kita yang muda berangan-angan 10 tahun ke depan. Apakah kita sampai kepada 10 tahun ke depan itu? Belum tentu. Dan juga mereka, sifat manusia ini membangun sesuatu barang yang mereka tidak tempati. Nah, kita lihat sekarang banyak rumah-rumah kosong, orang-orang kaya bangun rumah di sini, bangun rumah di sana. Waktu semalam ya, kami lewat di Islamic Center, bangunan begitu indah, mulia, tapi tidak ada orang yang tempati. Itu sifat manusia, sifat. Jadi apa tadi syarat yang kelima ya ibu, kita harus menjauhkan nafsu kita ini, diri kita ini daripada panjang angan-angan. Panjang karena waktu itu 3 hari ini ya, kemarin dan besok. Kemarin itu kenangan, besok angan-angan, hari ini perjuangan. Kemana kita perjuangkan diri kita hari ini? Adakah kepada Allah atau kepada dunia? Maka dianjurkan kita dalam tasawuf ini bermuhasabah, mengira-ngira nafsu kita, kemana kita bawa nafsu kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka oleh sebab itu ya, seperti apa yang telah kami sampaikan di awal tadi, tuba liman gimana? Bada al-Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada'a. Tuba apa? Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang aneh. Kita ini walaupun dianggap aneh, kita berbahagia. Karena ilmu ini ilmu rasa. Malam yadud lam yadri. Siapa yang tidak merasa, dia tidak akan tahu. Yang tahu kita nikmatnya ilmu ini, tauhid tasawuf, tauhid sufi ini kita sendiri. Tauhid tasawuf membaguskan hubungan kita sesama, membaguskan hubungan kita dengan Allah. Tauhid sufi adalah menguatkan pendirian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu ini dirahmati Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kejanggalan, banyak perkataan yang tidak sewajarnya, itu adalah merupakan kebodohan, kesalahan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 الله لا إله إلا الله. 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 الله لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ومربينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, dengan berakhirnya doa dan sholawat tadi, maka usailah rangkaian acara kita pada hari yang berbahagia ini. Kami selaku pembawa acara beserta seluruh panitia, bila ada kesalahan mohon diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.